warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Yusuf Nur Ubaidillah, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wolisongo dengan NIM 25031172626. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam Mambaul Ulum Mayong Jepara pada kelas 7 dengan tema menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya lebih semangat, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Siap. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam ya. Ketemu lagi sama Pak Yusuf gitu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, gitu ya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana baba fadl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Aflah, Ahmad Hidayatullah, Ahmad Khatibul Umam, Ahmad Nurul Qalbi, Ahmad Rizik Ismail, Amrul Yahya Aufa, Davin Wahyu Sebastian. Oh ya, sakit. Sakit apa aja? Oh ya, mudah-mudahan sembuh ya. Izar Mahir, Ubaidillah Faiz. Baik ya, sudah saya simpan. Baik, anak-anak semuanya, kita pada hari ini akan membahas tentang menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebentar ya. Baik. Nah, menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini nanti kita akan mengetahui tentang apa sih sholat itu ya. Kemudian nanti perilaku ketakwaan dan juga nanti di akhir nanti kita akan membuat karya kreatif tentang sholat dan dzikir gitu ya. Nah, sebelumnya Pak Yusuf mau tanya terkait tentang kalian. Siapa yang tahu sholat itu apa aja? Apa Mbak? Mas? Ibadah. Tepuk tangan. Ya, namanya siapa? Alhamdulillah, ini sudah paham ya. Padahal Pak Yusuf belum menjelaskan, tapi sudah mengetahui tentang apa sih sholat itu. Sholat benar apa yang dikatakan tadi ya, yaitu ibadah yang dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Tadi seperti itu persis yang disampaikan. Kalau dzikir apa aja kira-kira? Dzikir apa? Setahu kamu? Iya, mengingat Allah. Mengingat Allah itu dengan sebutan apa yang kalian tahu? Coba. Seperti misalnya Allahu Akbar, apalagi? Subhanallah, apalagi? La ilaha illallah. Semuanya itu adalah zikir ya Allah. Nah, sholat sama dzikir itu
apa namanya nanti akan bermanfaat kepada kita atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak sih? Kira-kira ada? Ada ya. Kamu mungkin akan merasakan kalau kalian sudah memiliki iman yang kuat, tidak sholat 1 kali, mesti rasanya bagaimana aja? Iya, mesti rasanya merasa bersalah ya. Tapi orang yang tidak beriman, orang sholat bedino rasanya apa aja? Biasa. Jangan sampai seperti itu ya. Kita sebagai orang muslim yang bertakwa dan beriman, kita harus memahami sholat dan dzikir ini sebagai sebuah kebutuhan rohani kita ya. Jangan sampai kita tidak sholat, tidak mau dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami ya Cah ya. Penting ya, sholat sama dzikir itu penting. Kita lanjutkan. Nah, ada tidak dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang sholat? Ada ya, yaitu disebutkan dalam surah apa Cah di sini? Al-Ankabut ayat 45. Coba dari kalian ada yang mau membaca, membantu membaca? Ayo, silakan. Oke, kamu Mas, dibaca yang keras. Berdiri ya. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Utsma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Wa dzikrullahi akbar. Boleh diulangi inna sholata? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, tadi ada keselip apa ya? Harokatnya mungkin tidak kelihatan. Jadi ini adalah ayat yang menceritakan tentang sholat, ya. Artinya apa? Ini kita bisa bacakan di sini ya. Untuk mengukuhkan bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah yang terbentang di alam raya, maka bacalah ya, wahai Nabi Muhammad, kitab suci Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakan sholat. Laksanakanlah sholat secara berkesinambungan. Artinya berkesinambungan itu apa? Istiqomah. Ojo dang tidang tek Jawa. Kadang sholat, kadang boten. Iku jenenge boten berkesinambungan. Dan khusyuk sesuai syarat dan rukunnya. Sesungguhnya sholat yang sesuai dengan tuntunan baru itu mencegah seorang diri dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini karena substansi sholat adalah mengingat Allah dan yang mengingatnya akan terpelihara dari dosa dan kemaksiatan. Dan ketahuilah mengingat Allah tadi, dzikir, tadi mengingat Allah ya Cahaya, itu termasuk sholat. Lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah senantiasa mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik maupun buruk, dan akan memberikan balasan yang setimpal. Ini adalah ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi kalau kalian dilihat di sini, ayat ini menunjukkan tentang sholat itu bisa apa Cah? Menghindarkan kita dari apa Cah? Betul, perbuatan dosa, perbuatan yang keji dan mungkar. Gitu ya, Cah. Awake dhewe nek salat ya, gelem dzikir sama Allah, kita akan terpelihara dari yang namanya melakukan maksiat. Itulah pentingnya salat. Nah, di samping itu dengan kita salat dan dzikir, kita akan selalu merasa diawasi siapa aja? Allah. Allah itu Maha melihat, ya. Maha melihat. Kita mau ngapain apa aja, itu mesti Allah melihat kita. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang pengertian sholat tadi apa? Tadi sudah saya singgung pas pertama, ada yang bisa jawab. Secara bahasa, sholat itu adalah berdoa. Gitu ya, secara bahasa. Tetapi secara istilah tadi, seperti yang disampaikan tadi sama teman kalian ya, bahwa ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kira-kira yang kalian tahu sholat yang wajib ada berapa Cah? 5. Sebutin ayo. Nah, ada 5. Itu yang
Wajib. Ya, yang sunnah juga ada, ada. Ada contohnya. Nah, sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah iya itu semuanya sunnah. Semuanya juga namanya sholat, gitu ya. Kita lanjut ya. Selain itu, sholat itu adalah tiang agama. Coba kalian tahu enggak bangunan kalian? Bangunan itu kalau nggak ada tiangnya bisa berdiri enggak? Berarti penting atau tidak? Penting sekali. Kamu punya keinginan pengen bangun rumah, tapi nggak mau bangun tiangnya, langsung diboto misalnya, ya, langsung ditoto botone. Apakah nanti bisa kuat bangunannya? Nggak bisa. Maka kita harus kasih cor-coran menjadi tiangnya, gitu betul? Harus dibeton, harus sesuai dengan standar apa? Standarnya tukang, ya gak? Standarnya seorang konsultan bangunan. Tidak boleh asal-asalan. Kita harus membuat tiang yang kuat. Sama seperti agama kita. Kalau agama kita ini tidak ada yang sholat, karena tiangnya agama itu adalah sholat, maka agama seseorang nanti akan ambruk. Sama seperti bangunan. Kira-kira bisa masuk akal ya Cah ya? Ya. Wong nerak gelem sholat tapi ngaku agama itu berarti padha karo agamanya runtuh. Agamanya runtuh berarti piye? Enggak ada gunanya. Maka dari itu harus menegakkan tiang agama yaitu berupa sholat. Lanjut ya. Baik, saiki dzikir. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sholat. Sekarang kita bahas tentang dzikir. Tadi juga di awal dipantik Pak Yusuf, ada yang dipancing Pak Yusuf bisa. Apa Cah dzikir Cah? Yaitu apa Cah? Ingat ya, dzikir itu adalah ingat ya, dengan lisan, hati dan perbuatan. Eleng, ngerti eleng Cah? Merasa eleng ya, artinya apa? Kita mengingat sesuatu. Nah, bentuk dzikir itu contohnya apa? Seperti tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah. Terus tahmid apa? Alhamdulillah. Terus tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu akbar. Istighfar astagfirullah, gitu ya. Nah, tahu enggak, dengan kita berzikir maka akan menjaga hati kita tetap bersih. Maka ada sebuah firman dari Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya apa? Berzikirlah tatma'innul qulub, maka hati kita akan tentram ya. Karena apa? Kita selalu mengingat Allah. Allah selalu menjaga kita. Kita mengingat Allah, Allah tambah sayang kepada kita. Tapi nek kita lupa dengan Allah, Allah juga akan melupakan kita. Artinya apa? Kurang mendapatkan kasih sayang Allah. Delalah kalau kita selalu dzikir kepada Allah, Allah akan melasi kepada kita. Gitu ya. Nah, kira-kira tahu enggak hikmahnya dengan kita sholat dan dzikir? Nah, apa? Ayo dibaca bareng-bareng. Yang pertama kira-kira apa? Iya, meningkatkan keimanan ya. Yang kedua, menenangkan hati. Yang ketiga, iya, kita jadi disiplin. Kenapa kok disiplin? Karena setiap misalnya ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada adzan misalnya, kita akan selalu disiplin. Oh, berarti wayahe sholat duhur. Oh, wayahe sholat asar. Kita disiplin. Mau gak mau harus sholat. Apapun kesibukannya. Kecuali ada udzur tertentu. Misalnya udzuri sholat itu hanya 2. Sakit, apakah boleh tidak sholat? Tetap sholat. Udzuri sholat itu hanya 2. Yaitu apa? Ayo. Apakah kalau kita bepergian nanti boleh gak sholat? Gak boleh. Apa? Ayo. Hadas besar.
Kalau kita hadas besar berarti boleh nggak sholat? Ayo. Betul sekali, lupa. Kalau kita, waduh, lupa. Misalnya orang sholat, kita nggak sengaja lupa. Itu tidak dosa. Itu namanya undur, gitu ya. Nah, yang kedua apa selain lupa? Hah? Tidur, pinter, tepuk tangan nih. Tahu ya, dua udhure sholat ketika kita tidak melaksanakan sholat gara-gara dua hal itu tidak dosa, hanya dua hal itu ya. Yang pertama tadi apa? Lupa. Yang kedua tidur, tapi bukan jarak tidur. Paham bedanya jarak tidur? Contoh, misalnya subuh, sholat subuh kan berat gitu betul. Wayah enak-enake apa aja? Wayah enak-enake ngorok gitu betul. Terus ono adzan subuh digugah. Kalau kita di pondok digugah kange, tangi. Wah, ijo kudu turu gitu betul. Nah, wis reti padahal iki wayah subuh. Malahan balik turu. Iku jenenge kira-kira sudah tahu wayah sholat tapi turu niku tetap kedosan ta mboten kira-kira? Ya itu tidak boleh. Itu namanya bukan undur sholat. Yang dimaksud tidur kok bisa tidak kena dosa itu adalah tidur sing kebablasan. Ora jarak balik tidur. Nah, jarak wis digugah sudah diingatkan jarak tidur lagi yaitu kedosan. Jangan ya. Maka dari itu keturon bahasane Jawa keturon kelalen. Nah, itu kalian tidak mendapatkan dosa. Tapi apakah dong tidak sholat boleh? Oh, tetap sholat. Apa? Hanya tidak kena dosa, tapi tetap wajib sholat. Tapi dengan cara kodok. Paham? Kodok apa? Ngijoli. Ya. Sing dia mau ora sempet, keturon, kelalen, diulangi sholatnya dikerjakan di lain waktu. Nah, ngomongin disiplin, wayai subuh ya sholat subuh, wayai duhur dan seterusnya. Terus yang selanjutnya apa? Mencegah keburukan. Sama seperti tadi dalam surat Al-Ankabut kita betul wow. Artinya apa? Tadi disebutkan minal fahsya'i wal mungkar, dihindarkan, tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kita dihindarkan dari keburukan. Kenapa? Kita rajin sholat, kita mengingat Allah itu. Ape lapo-lapo, bar sholat, berdikir. Mosok dikir ambeane nyolong. Misalnya nyolong acit apa polemik tanggane astagfirullah. Macam ta mboten? Mboten macam. Nek eling Gusti Allah mesti kita tidak akan melaksanakan apa? Maksiat. Paham ya saya? Selanjutnya kita menumbuhkan rasa syukur. Syukur kita diberi iman. Kita betul ya? Syukur kita diberi nikmat Islam. Syukur insya Allah setiap tentrem diridhoi ke pangeran ku enak cah ya cah. Kita lanjut ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sholat ambek dzikir ini ada keterkaitannya atau tidak? Ada enggak kira-kira? Ada ya. Yang pertama apa? Sholat contohnya apa? Akan tadi seperti yang disebutkan di slide sebelum ini apa tadi? Melatih disiplin dan tanggung jawab. Artinya apa? Kita kalau belum sholat jujur harus tanggung jawab, harus segera sholat. Kalau kita memiliki rasa iman takwa, apa wae sing dilakoni kok durung sholat ya harus dilaksa. Sholat didangu atau ditanya bapak ibu, oh sholat tak durung? Angger muni wis. Durung. Itu berarti kita tidak bertanggung jawab, goroh gitu ya. Kemudian dzikir dan ini juga bisa bermanfaat terhadap kehidupan sehari-hari. Artinya apa cah? Bisa menumbuhkan kesabaran dan apa cah? Ketenangan. Jadi kita merasa tenang, ikhlas, ono apa-apa misalnya dapat musibah, kita dzikir apa? Inna lillah. Kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa. Nah, subhanallah dan seterusnya. Nah,
Nah, ada lagi catatan, orang yang rajin sholat biasanya lebih tenang dan akhlaknya baik. Ini wis ketara. Dari muncul nurnya, mukanya itu beda. Ya, kamu bisa melihat orang ono mencorong, ya gitu ya. Nah, itu sing iso maca wong-wong sing biasa apa namanya? Ati sing resik iso ngeti wong. Tapi wong tahu sholat mesti ngeti apa wajahe kaya apa cah? Ku kusut gitu kan. Kaya sumpek sithik-sithik apa jenenge ngresenu ngeluh. Ya iku berarti kurang pasrah karo Gusti Allah. Iku berarti kurang dikirin ngono. Nah, iki baca sampean-sampean do seneng mengeluh ta mboten? Pada suka mengeluh atau tidak? Nggih. Oh, berarti dikire kurang ya. Kudune sering sedikit gitu ya. Lanjut. Contoh pengamalan sehari-hari apa? Dalam kita sholat dan dzikir. Satu, sholat tepat waktu dan berjamaah. Yang kedua apa? Membaca doa dan dzikir setelah sholat. Setelah sholat ojo lamcing. Seperti lamcing. Bersalam langsung pelencing. Siapa sing ngoten? Tidak boleh ya. Kalau setelah sholat kita berhenti sejenak sambil dzikir bersama imam. Okay? Kemudian mengucapkan kalimat thayyibah setiap saat. Ya. Kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah diucapkan setiap saat. Apapun itu ya, istighfar ya dan seterusnya. Mengajak teman berbuat baik. Kalau kita dalam apa namanya mengamalkan ini, kita selalu mengajak teman kita kepada kebaikan itu adalah pengamalan dari kita mengamalkan sholat dan dzikir kepada Allah. Dan menahan diri dari amarah itu adalah perwujudan dari melanggengke dzikir kepada Allah. Ono wong sering dzikir tapi kok enggak sabaran, oh berarti kurang pas iku dzikire ya, kurang akeh, kurang ikhlas gitu ya. Nah, sekarang refleksi diri. Menurut kalian kira-kira kalian itu kualitas sholatnya tuh bagaimana? Dan konsistensi atau dzikirmu tuh sudah seberapa? Nah, saya pengen tahu dari kalian. Silakan ini saya kasih kalian untuk apa namanya memberi jawaban jujur kalian. Boleh atau tidak? Boleh. Pertanyaannya ada berapa cah? Hanya 2 ya. Apakah sholatku sudah membuatku lebih sabar dan jujur? Nah, silakan kalian jawab masing-masing. Dikasih nama ya. Oke, silakan. Jawab dengan jujur ya. Ayo silakan dibagi. Ada berapa? 5 ya. Oke. Kurang? Oke, kurang 1. Nah, silakan. Oke. Silakan dijawab pertanyaan refleksi diri di slide tadi ya. Ayo semuanya dijawab dengan jujur, dikasih nama. Yang pertama, apakah sholatku sudah membuatku lebih sabar dan jujur? Ditulis soalnya ya. Ditulis ya soalnya ya. Yang pertama, apakah sholatku sudah membuatku lebih sabar dan jujur? Dijawab sendiri-sendiri ya. Jawab jujur. Awas, jangan lupa dikasih nama ya. Untuk nanti Pak Yusuf bisa refleksi kalian. Pengen tahu saya. Yang kedua, kelihatan enggak dari sana? Apakah aku sering berzikir dalam kesibukan sehari-hari? Nah, yuk silakan dikerjakan. Dijawab dengan jujur. Ini latihan jujur ya, enggak usah bohong, enggak ada gunanya. Nanti saya pengen tahu kelas ini pada rajin atau tidak sholatnya. Kayaknya sudah ya? Sudah ya? Belum? Kayaknya jawabannya udah pada banyak nih. Wah, luar biasa jawabannya pada panjang-panjang ya. Dikit nggak apa-apa, yang penting maksudnya ya. Oke, saya sepertinya sudah saya cukupkan, sudah banyak injury time ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, jawabannya ya silakan dikasih nama, jangan lupa. Ya, sekarang disimpan masing-masing. Nanti setelah ini nanti dikumpulkan ya. Kita lanjut. Nah,
Jadi, kesimpulan dari apa yang disampaikan Pak Yusuf ini adalah sholat dan dzikir itu adalah benteng moral dan sumber ketenangan jiwa. Betul atau tidak? Kalau kita semakin banyak dzikir, kita semakin eling kepada Allah, maka kita semakin hati-hati dalam menjalani kehidupan dan kita semakin merasa tenang karena dalam ridhoni Gusti Allah. Menjadikan ibadah bukan hanya rutinitas tapi kebutuhan hati atau kebutuhan jiwa. Tahu kebutuhan jiwa aja? Kebutuhan jiwa itu adalah ketenangan, ridho Allah itu ketenangan, ya. Kalau tubuh kita butuh yang namanya makan sama minum, gitu betul. Nek orang makan minum melemes, gitu betul. Tapi tahukah kalian, tubuh kita itu tidak hanya tubuh kita jasmani, tapi ada ada roh. Roh itu harus dikasih asupan dengan apa? Dengan ilmu, dengan zikir, dengan beribadah kepada Allah supaya semakin tenang, sehat, gitu ya. Sehat jasmani dan sehat rohani. Tidak hanya makan terus, tidak. Gitu ya. Baik. Sudah selesai materinya. Boleh dikumpulkan refleksinya ke depan. Nah, baik. Boleh dikumpulkan masing-masing kelompok mejanya, bawa ke depan sini. Nah, baik. Terima kasih. Ayo kelompok sana. Ada lagi? Ya, yang terakhir. Ini Pak Yusuf sudah mendapatkan pengakuan refleksi kalian ya. Nah, ini mau saya baca atau tidak? Saya baca tapi tidak akan saya sebutkan namanya. Tenang saja ya. Atas nama titik-titik hamba Allah. Apakah sholatku sudah membuatku lebih sabar dan jujur? Iya, karena mengingat Allah. Ini arek wis bagus, berarti sudah sholatnya sudah berkualitas. Akhirnya eleng karo Gusti Allah. Apakah aku sering berzikir dalam kesibukan sehari-hari? Tidak pernah. Tidak pernah. Ojo ya. Siapa yang merasa hamba Allah ini, ayo ditingkatkan zikirnya ya. Nah, ini tidak akan saya baca semua, nanti secara acak aja yang lucu-lucu saja. Nah, nih ada dari titik-titik. Apakah sholatku sudah membuatku lebih sabar dan jujur? Jawab, belum sempurna. Ya jawabannya sangat bijak ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Apakah aku sering berzikir dalam kesibukan sehari-hari? Jarang. Ya, yang tadi jawab ini, yang merasa senyum-senyum. Ya, nanti berarti harus ditingkatkan zikirnya ya. Nah, ada lagi satu kali ya. Nah, cak lagi. Ini jawabannya panjang banget ini. Dari titik-titik. Apakah sholatku sudah membuatku lebih sadar dan jujur? Ya. Wah, jawabnya tegas ya. Karena ketika aku mau berbohong kepada guru, berarti aku ingat Allah dan akhirnya tidak jadi bohong. Oh, mau bohongin Pak Yusuf tadi berarti. Sering mau bohongin Pak Guru. Alhamdulillah ingat sama Allah. Apakah aku sering berzikir dalam kesibukan sehari-hari? Ya, mulai dari bangun tidur, sebelum sekolah, sesudah sekolah, sebelum tidur. Wah, zikir terus iki ya. Luar biasa, sesuai jadi wali gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, jawabannya bagus-bagus dan jujur-jujur, tidak yang ayo dibuat sering, yang belum pernah ayo dibuat jarang. Mending daripada orang blas, gitu betul. Kan gitu. Kalau jadi orang baik itu bertahap, gitu betul. Doingi orang tahu blas, jarang-jarang rak apa-apa sik latihan, gitu aja. Makanya wis jarang wis kulino, nanti jadi selalu sering dan seterusnya tambah bagus setiap hari. Baik, hari ini kira-kira pembahasan kita apa tadi yang kita ngomongin tentang dua hal pentingnya apa Cah? Sholat dan berzikir. Penting sekali, kita betul. Hikmahnya banyak sekali atau tidak?
Di antaranya apa? Yo, meningkatkan keimanan. Akhirnya kita mau maksiat jadi tidak jadi maksiat. Selain itu kita apa lagi? Iya, mengingat sama Allah, membuat kita bersyukur, dan yang paling penting membuat hati tenang. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 7A. Nah, baik. Nah, di tugas yang akhir ini saya kasih kalian waktu sekitar 5 menit ya. Silakan kalian siapkan kertas 1 dari buku kalian. Ya. Tugasnya apa? Ya. Tugasnya adalah saya pengen kalian membuat kata-kata positif untuk dibagikan kepada teman kalian. Ya, silakan bisa dikasih gambar-gambar apapun boleh dikasih warna. Nanti yang paling bagus nanti ditempel Pak Yusuf di mading. Intinya adalah kalian membuat kata-kata untuk mengingatkan orang supaya rajin sholat dan rajin dzikir. Paham atau tidak? Paham? Apa tugasnya, Cah? Membuat kata-kata untuk apa? Bahasa saiki ku quote gitu ya. Membuat kata-kata atau boleh dikasih ilustrasi gambar atau apapun, boleh kasih orang sholat misalnya. Boleh. Yang penting nanti yang paling bagus nanti akan saya pasang di papan mading. Boleh ini tak kasih kalian pewarna supaya nanti bisa dibuat gantian. Ini lebih 1, nanti boleh ada yang ngambil nggak apa-apa, gitu ya. Tapi dibatasi waktu hanya berapa menit? 5 menit. Ditantang Pak Yusuf, siapa yang jago gambar mesti kelihatan. Dimulai dari kapan? Sekarang. Ayo mulai, ayo. Nah, nggak apa-apa. Yang penting kata-katanya bagus, gitu ya. Nah, ayo membuat kata-kata terserah kalian, ya, dalam pikiran kalian, supaya dapat inspirasi. Nah, tenang, Pak, butuh inspirasi. Tenang, Pak Yusuf punya inspirasi. Nanti kalian boleh apa? Boleh ambil-ambil dari sini. Nah, untuk gambarnya, silakan. Nah, ini untuk inspirasi ya. Nah, ini masing-masing kelompok tak kasih 2 gambar untuk apa bahasa nih? Meniru atau apa namanya aja? Tidak ditiru, kalau itu kan kebanyakan. Jadi kalian itu intinya mengambil salah satu saja nggak apa-apa, ya? Paham ya? Ingat, kata-katanya nggak harus banyak, cukup 1 kalimat yang penting nggak apa-apa ya. Contohnya sholat, ayo sholat supaya apa, gitu kan? Ayo dzikir supaya apa? Silakan, kalian boleh bebas bahasa Indonesia aja ya. Apa ada yang mau pakai bahasa Jawa? Boleh, wes tak bolehin pakai bahasa Jawa, boleh. Ya, silakan. 5 menit dari sekarang, yuk. Silakan dimulai, ya. Baik, kita akan ada pada apresiasi karya kalian. Boleh nggak apa-apa ya? Nanti ada beberapa yang nanti akan saya bacakan yang unik-unik. Wah, ini ada yang unik ini ya. Karya siapa ini? Nih, kita tampilkan.
Tuh, oh masih ada yang. Sebelumnya kasih tepuk tangan untuk kita semuanya sudah selesai tugas. Sekarang kita akan baca beberapa karya dari teman-teman semuanya. Quotes tentang sholat dan tentang dzikir. Yang pertama, ayo sholat sebelum hari kiamat. Pria kuat harus sholat. Tepuk tangan. Karya siapa ini? Karya Vicky Saputra mana? Wah hebat ya. Tepuk tangan untuk Vicky. Ini hebat ya, dari belakangnya at ya. Pria kuat harus sholat. Luar biasa. Coba cari yang unik lagi ya. Oh ya, ini ada yang lucu ini. Ini karya siapa ini ya? Ini siapa ini yang bikin ini? Siapa? Naufal. Oh, ini dia bikin pantun quotes-nya. Makan kedondong sama si Vicky. Loh, mana cakepnya? Ayo Ra. Makan kedondong sama si Vicky. Ayo sholat dulu bro, sebelum kamu disolati. Oh ya. Tepuk tangan untuk siapa? Naufal. Luar biasa. Nah, ada lagi nih, siapa ya? Bentar. Ada lagi. Coba. Nah, ini juga. Ini wah, ini luar biasa. Dalam ini ya. Nah, ini karya siapa ini? Ini siapa? Khairullah. Oh, saya bacakan karyanya Khairullah ya. Jangan hanya mengingat duniamu, ingatlah akhiratmu. Dipanggil sayang salting, dipanggil adzan kayak gak penting. Sholatlah sebelum disolatkan. Yang di dunia pengennya maksiat, pada yang di akhirat pengen sholat. Wah, luar biasa. Keren ya. Nah, mungkin lebih keren lagi lah kalau nanti yang bacain yang punya karya ya. Tapi gak apa-apa, kita menyingkat waktu, karyanya kebanyakan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, pada akhirnya alhamdulillah tujuan pembelajaran hari ini kalian sudah mengetahui apa itu sholat, apa itu dzikir. Ya tidak? Sholat tadi itu apa, Cah? Kita berdoa ya. Kita memohon kepada Allah. Dzikir mengingat kepada Allah. Tujuannya juga kita sudah tahu semua. Membuat apa, Cah, tadi, Cah? Hati tentram, kita terhindar dari maksiat. Dan kalian juga semua tadi sudah membuat quote yang luar biasa ya. Bagus-bagus untuk saling mengingatkan kepada sholat dan dzikir kepada. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Insya Allah pertemuan yang akan datang, hari ini kita membicarakan tentang dzikir. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan ada materi baru tentang syukur ya. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita bisa ketemu lagi. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama. Bismillah. Allahumma anfa'na. Allahumma anfa'na alam dana wa alim ma yanfa'na wa zidna ilman nafi' wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan si'ana halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.